Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertema mujahadah. Mujahadah yang saya maksudkan di sini adalah mujahadah fi sabilillah, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai ridhonya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina ladainahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai muslim, kita mengetahui bahwa musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Musuh terbesar seorang muslim adalah hawa nafsunya. Beberapa tabiat hawa nafsu yang dikutip dalam kitab Minhajul Muslim adalah condong kepada keburukan, yang mana hawa nafsu selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan, kemudian lari dari kebaikan. Hawa nafsu berusaha membuat kita melarikan diri dari berbuat kebaikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah memperturutkan syahwat. Ini yang paling berbahaya, memperturutkan syahwat. Dan ini adalah hawa nafsu yang memang agak susah untuk dikendalikan. Yang berikutnya adalah bermalas-malasan, yang menjadi penyakit dalam diri kita, yang harus kita jauhi. Jika kita mengetahui semua ini, maka kita harus berusaha bagaimana agar kita mengerahkan diri untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu tersebut. Bagaimana kita bersungguh-sungguh menjauhi diri kita dari semua keburukan-keburukan yang didorong oleh hawa nafsu kita. Bagaimana kita mengumumkan perang terhadap dia, menghunuskan senjata untuk melawannya, serta bertekad untuk berjuang melawan kecerobohan hawa nafsu dan menundukkan syahwat kita. Contohnya, jika hawa nafsu menyenangi kehidupan santai, maka bagaimana kita membuatnya lelah? Jika hawa nafsu menginginkan syahwat, maka bagaimana kita menghentikannya? Jika diri kita melalaikan kita dalam berbuat kebaikan dan ketaatan, maka bagaimana kita menghukum dan mencela diri kita. Dan kemudian bagaimana diri kita mewajibkan diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan apa yang telah kita lalaikan. Dan bagaimana kita menggantinya, yaitu apa yang telah kita lewatkan dan kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan berarti kita manusia ini tidak melakukan kesalahan. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Lalu bagaimana kita
berusaha menjauhkan diri kita dari segala keburukan, dan bagaimana kita berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu poin atau cara untuk menjauhkan kita, untuk kita melawan hawa nafsu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Rawahu al-Bukhari. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depak. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan tergesa-gesa." Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ini tidak masuk di dalam Al-Quran, tetapi ini masuk ke dalam hadis qudsi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan yang lebih lagi daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, yaitu sedepak. Jika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang dengan berlari. Ya, artinya Allah menyukai orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita berusaha melawan hawa nafsu kita. Kita sama-sama bersungguh-sungguh di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surga firdausnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang tenang, tentram, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit materi yang saya bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.